بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh dan adik sepuh, para haji dan hajah sekalian, para asatidz dan ustadzah,
Ketua DKM Masjid Al-Azhar. Budi ketua ibu. Ketua takmir itu tunjuk. Tadi sambutan dia boleh. Tadi sambutan dia boleh. 3 jam untuk sambutan begini. Dan juga segenap pengurus. Tes. Mati. Hidup. Sudah ya. Robot enak itu. Tes 1 2 3. Nah, ini gimana? Tes 1 2 3. Berbeda gitu. Yang saya nyuwun standar mesem standar gitu. Mesem riyen. Bu, mesem rupiah dulu. Wong sing mesem sedina ping pisan insyaallah kesan. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Orang yang senyum-senyum 1000 kali per hari perlu diperiksakan. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Terus sekalian dari depan Kula Muhammad Restu Sugiharto. Kalau di TV sering dipanggil Ustaz Cinta. Kula zaman cilikan naik kerani teng mriki. Main kelerengnya di sekitar sawahan. Kula putrane Pak Jumadi Karasan. Sandirejo Ngawen Klaten. Saya yang ngasuh Teknik Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majlis Cinta MNC Muslim Indonesia, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustaz Cinta? Karena saya paling senang menjodohkan yang masih pada hidup sendirian. Wonten duduk wonten teng mriki. Kata rondo kempling wonten. Kalau nanti janda dan budak jangan pulang dulu, kita nikahkan di sini, ya. Saya paling senang menemani yang masih pada jomblo, masih sendirian, karena menikah itu termasuk sunnah Nabi. An nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini teman-teman SD saya banyak di sini, ya. Ada Mas Jarwo, Mas Kuritno, Mas Icuk, Mas Soti. Ini wonten ini. Kayaknya di musola mereka nggih. Nggih, alhamdulillah. Bapak sekalian, pripun kabaripun? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini luar biasa karena di samping kita Allah telah hadirkan, di tengah-tengah kita Allah telah hadirkan Syekh Anas Jabir. Beliau adalah adik kandung dari Syekh Ali Jabir. 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar yang di bioskop itu judulnya Surga Menanti. Saya main film dengan Syekh Ali Jabir dan Syekh Ahmad Jabir, kakak beliau. 2 tahun yang lalu Allah takdirkan saya keliling ceramah lagi dengan Syekh Husain Jabir, kakaknya beliau, adiknya Syekh Ali Jabir yang ke-6, Syekh Husain Jabir namanya. Alhamdulillah mulai Januari 2023 ini Allah takdirkan saya membersamai Syekh Anas Jabir. Ini adik Syekh Ali Jabir yang ke-10. Jadi total 13 bersaudara dari satu ibu. 13 saudara. Ada yang wafat ketika masih kecil dan ada yang wafat lagi, yaitu Syekh Ali Jabir. Berarti sekarang tinggal berapa? 11. Masya Allah. Ini dari satu ibu dan semuanya penghafal Quran. Syekh Anas Jabir ini 13 tahun sudah hafal Quran atas izin Allah. Dan kita pun hafal 13 tahun. Paling ikhlas, ya alhamdulillah. 14 tahun beliau sudah jadi imam di masjid-masjid di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau memang asli Madinah, asal tinggal di Madinah, asli dari Yaman, ya Syekh. Dan alhamdulillah beliau sudah di Indonesia 5 tahun.
dan sudah bisa bahasa Indonesia, tetapi karena saya lihat wajah-wajahnya pinter bahasa Arab semua, insya Allah nanti beliau pakai bahasa Arab ya. Siap? Naam? Masya Allah. Bapak sekalian, saya Anas Jabir insya Allah akan berikan tausiah untuk kita semua pada pagi hari ini. Maka mohon dengan sangat bisa disimak sungguh-sungguh. Semoga di Ramadan kali ini kita diberi banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sensus dulu. Yang belum nikah ada nggak di sini yang belum nikah? Sudah nikah semua? Dorawati ngancem sebelah nikah ke. Saya nggak akan ceramah tentang jodoh maupun pernikahan, Mas. Mungkin pokoknya sing belum nikah ya tak hubungi kula ya. Bukan kalian kulo harus nikah kapan? Alhamdulillah sudah banyak yang kita bantu sampai berhasil jadi suami istri atas izin Allah. Maka nanti yang belum nikah bisa segera menuju pernikahan. Sebab apa? Di akhir zaman ini nanti laki-laki semakin langka. Wa yura rajulun wahid yatba'uhu arba'una imra'atan. Satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Kenapa ya Rasulullah? Min qillatir rijal wa kathratin nisa. Saking sedikitnya laki-laki, saking banyaknya perempuan. Ini kan belas pakai pendekatan ini, masih banyak ini. Aman insyaallah ya, sawahan aman. Insyaallah. Sekarang kita akan simak tausiah dulu dari Syekh Anas Jabir. Setelah itu nanti saya lanjutkan dengan kabar terbaru kondisi saudara kita di Palestina. Karena kita kalau jadi umat Islam tidak boleh lepas dari perhatian terhadap Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa satu dari 3 masjid yang disucikan dalam Islam. Nanti kita terangkan lebih lanjut, tetapi setelah mendengarkan tausiah berikut ini. Waktu sebenarnya kita datangkan pada Syekh Anas Jabir, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah selalu sehatkan badannya dan jiwanya, hatinya insyaallah selalu sehat, selalu semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas
man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik yang Allah beri bagi dia umur yang panjang, usia panjang, dan amal ibadahnya salih. Usia panjang tambah lagi isinya kebaikan. Wa syarrun nas, dan orang yang paling buruk man tala umruh, juga usianya panjang. Wa sa'a amaluh, tetapi amalannya buruk. Karena setiap hari setelah kita bangun dari tidur, ada malaikat selalu menemani kita. Satu mencatat kebaikan, satu mencatat kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, kita saja yang kurang baca. Allah gambarkan di hari kiamat, nanti di hari kiamat ada orang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat bukunya, tahu bukunya? Yang dicatat amalannya selama dia masih hidup di dunia. Karena amalannya salih, dia dapat bukunya bagi tangan kanan. Selalu dapat bukunya bagi tangan kanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Orang yang dapatkan bukunya dengan tangan kanan, ujian nanti di akhirat, hisabnya sama Allah sangat mudah. Bahagia dia, senang, karena dia tahu amal ibadahnya salih. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tenang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya, kepada kelompoknya, dia senang, masrura, senang, sangat senang, gembira. Di ayat yang lain, fa yaqulu umqra'u kitabiyah. Dia ambil bukunya, kasih lihat orang, kan? Sini, lihat buku saya, ini buku saya. Amal salih, salat, puasa, sedekah, taat, sini membuat kebaikan, akhlak yang baik, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, saking senangnya dia kasih lihat orang amal ibadah. Ha'umqra'u kitabiyah. Jadi subhanallah, Allah juga gambarkan orang yang dapat bukunya dengan tangan kiri. Orang ini bahagia, senang kasih lihat orang. Jadi ada orang dapat buku pakai tangan kiri. Kenapa? Banyak dosa dan maksiat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia kepingin pada saat itu, saat dia ambil buku dari pakai tangan kiri, sedih. Ya Allah, aku kepingin mati pada waktu itu. Di surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kepingin menjadi pasir. Karena manusia pasti akan dihisabkan nanti di hari kiamat. Kalau amal salih masuk surga, kalau amalan buruk masuk neraka. Na'udzubillah.
Tapi sesuatu yang lain, binatang, hewan, sesuatu yang lain menjadi basir. Dia juga ingin menjadi seperti hewan, binatang supaya menjadi basir, tidak dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya laitani lam uta kitabiyah. Aku kepingin tidak pernah melihat buku ini, tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Subhanallah. Dan dia dengar, ada malaikat panggil orang yang dapat bukunya pakai tangan kanan, masuklah ke dalam surga. Dan orang yang dapat buku pakai tangan kiri, Allah panggil juga malaikat, masukkan hamba ini dalam neraka. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatakhatafuhu aidi 70,000 malak. Kalau Allah bilang Subhanahu wa ta'ala, bawa hamba ini dalam neraka, datang 70 malaikat. Satu malaikat, satu sayapnya, satu sayap lebih besar daripada barat, satu lagi lebih besar daripada timur. Kalau saya berarti hilang timur, tidak kelihatan. Satu sayap. Tapi kalau Allah berfirman, bawa ini dalam neraka, datang 70 malaikat. Satu malaikat saja cukup. Tapi datang 70 malaikat. Sampai mereka merasa Allah sedang marah sama hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada saat itu, ada orang lagi perhatikan, lagi lihat. Orang itu dapat buku bagi tangan kanan. Oh, orang itu masuk surga. Tapi satu lagi dapat buku dengan tangan kiri, masuk neraka. Jadi dia sembunyikan tangan yang kiri, angkat tangan yang kanan. Ingin dapat bukunya bagi tangan kanan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga ceritakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dia sembunyikan tangan yang kiri di belakang punggung. Allah berfirman, bukunya turun dari belakang sampai dia pegang dengan tangan kiri. Dia dapat bukunya di belakang punggungnya, dia sembunyikan, tapi bukunya tetap pakai tangan yang kiri. Pada saat itu betul-betul dia merasa, ya Allah, kembalikan saya ke dunia satu detik saja, satu detik. Saya beramal saleh, saya taubat, saya istighfar. Allah sudah ceritakan, sudah gambarkan bagi kita. Salah satu orang tabi'in, di rumahnya dia buat kuburan. Dia buat kuburan dalam rumahnya. Dan setiap hari dia masuk dalam kubur seperti sudah meninggal, dan dia baca Quran. Apa yang dia bilang? Rabbi rji'un, Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarat. Orang yang sudah meninggal, dia selalu minta dari Allah kembali ke dunia. Jadi orang ini masuk dalam kubur, dia baca, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Dan langsung dia berdiri, dia bilang, ini sudah dapat kesempatan balik ke dunia. Apa yang kamu mau melakukan sekarang? Betul, pada waktu itu dia bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah. Tapi orang yang betul meninggal, masuk dalam kubur, dia kepingin kembali, tapi tidak akan kembali. Jadi dia ingatkan dirinya sendiri, ini masih ada kesempatan. Allah masih berikan umur, masih berikan sehat walafiat. Ayolah, buktikan mau beramal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah minta dari kita lebih daripada kemampuan kita. Allah tahu orang ini beda sama ini, saya beda sama jemaah, jemaah beda sama ustaz, beda. Semua orang masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Fokus untuk kelebihannya. Amalan yang paling mudah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan amalan itu yang jaminkan kita masuk surga duluan. Berbanyak zikir, berbanyak baca Quran, berbanyak salawat, apalagi di hari ini, hari Jumat. Berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaminkan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaminkan dapat rahmat dari Allah. Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Dapat dunia, mau dapat harta, mau dapat keturunan, mau dapat jodoh, mau dapat rezeki, mau dapat kelancaran. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang berbanyak salawat, tukfa hammak. Semua yang anda fikirkan, yang anda lagi pusing, stres, tak bisa tidur, saking fikirin anak, fikirin sekolah, fikirin kerja, fikirin nafkah, semuanya beres. Allah yang lancarkan. Wa yughfaru laka dhanbuk, dan Allah akan ampuni segala dosa. Berarti dapat dunia dan akhirat. Dosa diampuni, dunia sudah dibereskan, sudah lancar, sudah aman. Dengan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan umur kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Makanya kita beramal saleh, ya. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, istighfar. Selama kita beristighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampuni segala dosa dan maksiat kita. Kita berhenti istighfar, Allah berhenti ampuni. Makanya kita bertaubat, istighfar, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh yang hadirin menjadi ahli surga Jannatul Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Syekh Al-Jabir. Singkat padat, harapan beliau adalah mumpung kita masih hidup, mumpung kita kesih-kesan, pastikan banyak beribadah dan beramal saleh. Apalagi ini di bulan Ramadan. Di luar Ramadan semua amal ibadah dan amal soleh kita lipatnya 10 atau 700 kali lipat. Al-An'am 160 10 kali lipat, Al-Baqarah 261 700 kali lipat. Tetapi di bulan Ramadan semua pahala dari amal ibadah dan amal soleh kita berlipat-lipat tanpa batas pahalanya. Subhanallah. Termasuk tadi beliau sampaikan ini hari Jumat, salah satu anjuran di hari Jumat adalah memperbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya bawa gamelan itu di Wetan. Saya ajak sholawat saat itu dengan Ustazah siapa dulu ya? Sudah Widodo masalahnya yang jual madu di wafat sekarang. Ternyata banyak orang-orang yang pernah bersama kita wafat duluan. Gimana? Ibu saya baru
sepekan yang lalu juga wafat, lama di Klaten, nyuwun beliau pulang ke Jogja. Terus saya bilang, ayo Bu ke Jogja, ke rumah saya. Nunggu nek wis mari. Nunggu nek wis mari, ternyata ya belum sembuh di rumah sakit Islam, dirujuk ke Sarjito. Ternyata suruh nunggu, akhirnya saya bawa ke rumah, pas di rumah saya itu wafat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Gusti Allah ngendikaken ora ana wong sing ngerti sesuk ki arep ngopo. Gimana? Gimana? Sing nyambut gawe ning mebelan, sing melitur, sing napa meneh? Sing tandur, sing macul segala macam. Ora ngerti sesuk ki iso macul neng ora, iso melitur neng ora. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ibu kula ganggu ten Karasan, terus karena kosong adik saya jadi Pak Cari di Kelurahan Jalirejo, terus ikut adik saya Mahmudi di Kadirejo. Ternyata wafatnya di mana? Di Jogja. Saya punya tetangga depan rumah saya itu paling cerita, dia punya temen konconya itu nyambut gawe ke Jogja, temannya kerja di Jogja, tiba-tiba minta cuti Pak, minta cuti pulang ke daerah Rembang sana, pesisir utara sana. Ternyata apa? Begitu pulang sampai kampungnya sana, terus ketemu temennya yang kerja motongi pohon-pohon pakai gergaji listrik, gergaji mesin besar kali. Nah, terus piyambake pun rekain apa melu-melu gergaji pohon besar itu, padahal udah dibilang Mas itu bahaya, gergaji mesin itu bahaya, orang saben wong bisa nyekel. Alah gampang. Ternyata apa? Bareng nekat megang gergaji mesin, ya tubuhnya tergergaji, terbelah jadi dua. Ternyata dia cuti kerja dari Jogja, cuma marani kematiannya di mana? Di kampung halamannya. Masya Allah, kematian itu gak ada yang tahu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang disebut ya, hati-hati imam biasanya baca itu, khatib biasanya menyinggung itu. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, kematian yang kalian lari dari kematian itu, pasti kematian itu akan menjemput kita. Dulu Nabi Sulaiman pas rapat seperti ini Bu. Nabi Sulaiman kata sudah kenal sudah, terbut dikenalin. Nabi Sulaiman baru rapat, wakil pasukannya, stafnya dikumpulkan. Ternyata apa? Ada satu stafnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu bingung. Nabi Sulaiman, kamu kenapa? Kita lagi rapat kok malah bingung. Kulo niki dilirik-lirik niki lho. Ente saya lirik kulo. Endi saya lirik? Akhirnya Nabi Sulaiman diam sebentar minta petunjuk Allah, ternyata dia dilirik malaikat Israfil. Akhirnya apa? Oh tenang, kamu cuma dilirik malaikat Israfil. Kalau dari siap kerja, saya belum siap mati. Ya sudah, kalau kamu belum siap mati, kamu lari terserah kemana. Lah, saya lari pakai apa? Udah, saya pinjami kendaraan. Nabi Sulaiman itu punya kendaraan yang sampai sekarang kecepatannya belum ada yang melebihi kecepatan kendaraannya Nabi Sulaiman, yaitu angin. Angin tapi yang super kencang. Ya wes ini tak kisilai kendaraan, gue maju. Wes lari ke kutub utara. Neng kono wes tidak ada kalau malaikat Israel. Tidak ada. Wes itu. Halo. Intinya ternyata memang dia sudah sampai ajal. Surat Al-Munafiqun ayat 11. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang kalau sudah sampai ajal tidak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Yang menarik adalah Al-Munafiqun ayat 10, ayat sebelumnya. Apa itu? Allah menggambarkan ada orang yang terlanjur meninggal dunia, nangis-nangis minta dihidupkan, hanya pengen bersedekah dan pengen jadi orang baik. Tetapi Allah jawab, orang kalau sudah sampai ajal tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Persis seperti tadi yang disampaikan Syekh Anas Jabir di ayat terakhir surat An-Naba itu. Ya laitani kuntu turaban, Gusti nek sakit kula mak dadoske lemah. Mak dadoske lemah biar enggak dihisab. Maksudnya mati tersebut kubur rampung.
Umar bin Khattab, jadikan saya pohon tebang mati rampung. Tetapi kalau manusia dibuat dihisab buat apa? Dihisab. Piye karo bojone ampian ora? Ndak sasi dong ngeki pirang miliar ditakoni kabeh. Bu, jenengan pedak sasi paringi pinten? 2 miliar. Ya, mula kok lemu-lemu kabeh. Ditanyakan semuanya, termasuk pertanyaan yang utama adalah selama hidup sudah bermanfaat bagi orang lain atau belum. Peradulan ketika diberkati Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kita semua adalah yang paling luas kemanfaatannya bagi masyarakat. Ya saya tepat Pak Jumadi ya. Bapak saya niku masya Allah, ayah saya itu sudah wafat 4 tahun yang lalu. Itu ngisi keliling kampung termasuk di masjid ini insya Allah ya, di santren di mana-mana itu keliling setiap malam, nggak pernah berhenti, dijemput nggak pernah mau, pakai motor kemana-mana. Subhanallah. Tetapi ternyata apa? Saat beliau wafat, yang hadir di rumah kita banyak banget ya. Subhanallah, sampai orang menyolatkan itu puluhan kali, ratusan kali, masya Allah, kita terharu. Mungkin itu bisa jadi tanaman beliau ketika masih hidup nih Pak. Maka tolong yang masih hidup mana? Tolong angkat tangan yang masih hidup. Saya jembrek baik angkat tangan ya. Saya wis mati ya, masih hidup semuanya. Ayo yang masih hidup. Penyesalan terbesar orang yang masih hidup, kalau dia nggak ada amalnya, nggak ada ibadahnya, nggak ada amal solehnya, nanti dia menyesal ketika meninggal dunia. Minta dihidupkan lagi hanya pengen bersedekah, pengen berbuat baik, pengen jadi orang baik, tapi sesal kemudian tidak berguna. Bila Israel terus datang memanggil, terus jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh. Ini penyanyi naskah kan? Oh, banyak penyanyi di sana dulu kan? Akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Nah, mumpung masih hidup, mohon maaf, mumpung masih hidup, yuk bermanfaat bagi orang lain sebanyak mungkin, seluas mungkin. Dan untuk bermanfaat ini ada peluang Bapak Ibu sekalian. Kita tonton video dulu di kanan. Ketika buatan Ibu sadar, Besani yang di belakang bisa kelihatan. Ya, ini ada peluang amal soleh biar kita tidak menyesal terlanjur meninggal belum beramal. Ini ada peluang amal, silahkan dilihat. Ini kondisi Palestina yang kita janjikan di awal tadi untuk kita terangkan. Berikut ketika benar-benar Bapak Ibu sekalian, dulu Israel itu bertamu di Palestina. Jadi Israel itu nggak punya negara, nggak punya tempat. Mereka bertamu di Palestina tahun 1948. Tetapi tamu ini tamu yang kurang ajar karena nggak mau pulang. Malah mereka menyerobot tanah-tanah umat Islam. Sekarang ini hampir 95% tanah Palestina sudah direbut Israel. Bahkan Israel ini mentargetkan satu, nggak cuma merebut tanah orang Palestina, tetapi mereka juga pengen merebut Masjidil Aqsa. Ini Bapak Ibu, ini kondisi di Masjidil Aqsa ini rusak-rusak karena kalau ada yang sholat terlalu lama atau zikir terlalu lama, doa terlalu lama, diusir, tidak jarang ditembaki. Karena targetnya Zionis Yahudi Israel adalah pengen merebut Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kompleks yang sangat luas, 14,1 hektar. Ada beberapa masjid di dalamnya, ada beberapa gerbang di dalamnya,
niku nyuwun sewu, pengen direbut Israel, arep diratake dadi tanah, arep dibangun yang namanya Kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman. Untuk apa Haikal Sulaiman itu? Orang Yahudi pengen membangun di atas Masjidil Aqsa itu jadi Kuil Sulaiman, mau dipakai untuk singgasana raja diraja orang Yahudi yang akan muncul di akhir zaman. Siapa namanya? Dajjal, ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu raja diraja orang Yahudi yang ditunggu-tunggu mereka muncul di muka bumi, dan nanti mereka menginginkan Dajjal itu berkantor di Masjidil Aqsa. Ning carane masjidnya dirubah gesek, diganti jadi singgasana namanya Kuil Sulaiman. Maka kita nggak boleh tinggal diam, karena Israel ini satu, pengen merebut seluruh rakyat, seluruh tanah Palestina mau diganti jadi negara Israel Raya. Yang kedua, mereka pengen merebut Masjidil Aqsa. Yang ketiga, mereka pengen mengusir seluruh rakyat Palestina agar tidak ada lagi yang tinggal di Palestina. Kalau nggak mau diusir, dibunuh. Makanya pengeboman terus terjadi. Dengan seenaknya mereka mengebom saat Idul Fitri, liane ke ujung, ke badan, ke keliling, mudik. Kita di sini bahagia sekali Idul Fitri. Di sana rumah-rumah mereka, rumah-rumah dan apartemen dibom oleh Israel. Ini pas Idul Fitri ini. Jadi video tahun 2001, 2002, 2021, 2022, 2023 sekarang. Jadi memang setiap hari kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi sasaran bom terutama di Provinsi Gaza. Provinsi Gaza itu namanya Ghazatu Hashim. Hashim itu nama kakek buyutnya Nabi Muhammad. Kakek buyutnya Nabi Muhammad namanya Hashim, pernah hijrah ke Palestina, tinggal di jalur Gaza dan dikubur di sana. Makanya Palestina ini ada ikatan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Di jalur Gaza ini lahir Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan masih banyak lagi tambah yang lain. Nabi dan Rasul banyak yang tinggal di Palestina. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Masya Allah, orang-orang hebat, orang-orang suci pernah tinggal dan hidup di Palestina. Maka yang sekarang mereka masih hidup di sana tak lain dan tak bukan adalah anak keturunan para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Ini bukan kembang api ya, ini bom. Israel pun kalau ngebom gak cuma 1-2 duk selesai, berbom-bom dikirim sehingga ratusan bahkan ribuan yang meninggal dunia, yang lainnya cacat atau terluka. Banyak yang kehilangan anak, banyak yang kehilangan orang tua. Korban terbanyak adalah anak-anak kecil. Soalnya pas dibom merasa Melayu, anak-anak kecil, bayi, ibu-ibu banyak yang wafat. Ya saya ingin membomi sampai naik ya Pak ya. Itu puluhan bom diluncurkan seperti itu, bayangkan. Maka yang kena gak cuma rumah dan apartemen, masjid juga kena bom hancur. Ada masjid Imam Syafi'i namanya, sudah dibom 2 kali. Ada masjid Syekh Ijlin 3 lantai pinggir pantai dibom juga. Ada masjid Syuhada 4 lantai dibom rata dengan tanah. Ini saya korban-korban yang setiap ada pengeboman selalu menjadi korban utama, yaitu anak-anak. Ada yang lagi bermain, ada yang lagi tidur. Mereka terkena bom, padahal mereka tidak berdosa. Mereka anak-anak yang masih suci. Bayangkan itu kalau terjadi di anak-anak kita, Masya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ini memang nanti akan sampai menjelang kiamat seperti ini terus Bapak Ibu sekalian. Karena nanti setelah masa di mana di Palestina terjadi penjajahan, pengeboman semacam ini, nanti Allah akan bangkitkan
pasukan khusus umat Islam, dan baginya juga di bumi Syam, salah satunya di Palestina. Mereka akan melawan musuh-musuh Allah, memimpin kita untuk melawan musuh Allah, dan akhirnya di akhir zaman nanti Allah beri kemenangan untuk umat Islam. Saya mau tanya, pemimpinnya orang-orang Yahudi adalah Dajjal. Nanti yang betul yang dibunuh itu Nabi Isa atau Dajjal? Yang membunuh itu Nabi Isa atau Dajjal? Nabi Isa alaihis salam. Nanti Dajjal, pimpinan orang Yahudi yang sekarang menjajah Palestina ini akan muncul, kemudian berperang melawan Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa membunuh Dajjal. Dibunuhnya di mana? Santren, Karasan, Buton, gabungan Kalongan. Dibunuhnya di Palestina, tempatnya di gerbang namanya Gerbang Lut, yang sekarang jadi bandar udara Israel. Jadi sekarang kita memang lagi mengalami masa ditekan, dijajah, ya dibunuh, tetapi suatu saat insyaallah Islam akan bangkit dan kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemenangan ini syarat dan ketentuannya berlaku. Apa itu? Kita harus bareng-bareng ke sana, mestinya membela mereka atau memberangkatkan sebagai rezeki untuk menolong mereka agar mereka tetap bertahan di Palestina, agar mereka tetap berusaha untuk menjaga Masjidil Aqsa. Nah sekarang baru sekalian, apa yang perlu kita bantu dari Palestina ini? Memang masih banyak orang susah di Indonesia, tetapi kita nggak boleh lupa yang di sini ditolong. Kita nggak boleh lupa menolong saudara kita di Palestina. Karena apa? Adil fitnah bisyam. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, keimanan yang diterima oleh Allah kalau sudah terjadi fitnah dan kekacauan itu hanya imannya penduduk Syam, penduduk Palestina dan sekitarnya. Karena apa? Mereka langsung melawan musuh Allah di medan perang. Mereka adu arep langsung. Nah, ini kita nggak adu arep langsung. Makanya kita di sini damai-damai saja, betul? Betul? Nah, mereka lah yang imannya diterima. Iman kita nggak diterima kecuali dua. Satu, kita berangkat bareng pagi ini ke Palestina. Siap betul? Lupa apa kira-kira? Kalau belum bisa ke Palestina sekarang, yang kedua, memberangkatkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara kita yang sedang susah di Palestina. Ini yang perlu kita bantu, terutama kita perlu mengadakan air bersih di Palestina, terutama di jalur Gaza. Sebab bahwa terperiksa 97% toyota Gaza Palestina itu beracun, mergo kakean dibom. Infrastruktur rusak, saluran air rusak, sehingga apa? Banyak air yang terracuni karena kena zat kimia. 97% itu malah sudah beracun. Itu nggak layak diminum manusia. Disiramkan bunga layu, disiramkan hewan, diminumkan hewan bisa mati. Tapi itu terpaksa diminum saudara kita di sana karena langkanya air bersih. Maka Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa yang mendatangkan saya dan saya atas kesini, atas izin Allah tentunya, terus setiap saat mengirimkan dana ke Palestina untuk dibelikan tandon air yang kita pasang ke setiap rumah dan juga pompa air yang kita berikan ke setiap rumah agar setiap rumah tersedia air bersih. Ketika dikasih Nabi, orang ono sedekah sing luwih afdal, luwih utama dibanding sedekah air. Soalnya tiang boten dahar tiga gendeng tek ujuk toyo terus kesan boten masih. Coba 3 hari makan tapi nggak minum, gimana rasanya? Gimana? Tandas yang sewu di sini melimpah ruang air, ngantek kadang ono keran seksual muncul terus, gimana? Sementara di sana kehilangan air bersih, air yang ada sudah banyak yang beracun. Maka Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa mengirimkan, membelikan tandon air, juga belikan pompa air untuk dipasang di setiap rumah. Yang luar biasa adalah semua dana yang kita pakai untuk membelikan tandon air, pompa air, juga menyewa truk-truk untuk distribusi air, itu semuanya berasal dari infak dan sedekahnya umat Islam Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Jadi insya Allah kita dapat pahala yang sangat banyak ketika ikut
wakaf air untuk saudara kita di Palestina. Yang kedua, ini program kita banyak, tapi 3 saja yang utama, ini yang paling mendesak Bapak sekalian. Yang kedua, membangun ulang masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa. Israel ketinggalipun pun meh putus asa, pengen merebut Masjidil Aqsa, nggak bisa-bisa. Mereka mulai mengebom masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa. Salah satunya Masjid Syuhada yang di video ini 4 lantai dibom rata jadi tanah. Dinamakan Masjid Syuhada karena pas dibom banyak jamaah yang hadir dan meninggal dunia, mati syahid. Maka dinamakan Masjid Syuhada. Alhamdulillah Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa yang menghadirkan saya dan Syekh Anas ke sini ini sudah membangun masjid ini, membangun ulang masjid ini sudah dapat 2 lantai. Ini sedang pemasangan karpet. Kemudian nanti akan diteruskan lantai ketiga dan keempat. Lagi-lagi semua dana yang kita pakai untuk membangun ulang Masjid Syuhada ini murni dari sumbangan umat Islam Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya semua pakai bangun masjid untuk membantu pembangunan masjid, meskipun urun wong batu bata satu saja sama dengan telah membangun masjid, maka dia akan dibangunkan satu rumah di surga. Saya bersama Anwar dari kota Gaza, Palestina. Saya pernah sama Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa di Indonesia. Tapi sekarang saya sama Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa di kota Gaza, Palestina. Alhamdulillah, Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa sudah bikin kalung yang warna merah di Masjid Syuhada An-Nusairat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Syekh Usama, 21 tahun. Pernah saya keliling ke Indonesia juga. Kemarin beliau pulang kampung ke Palestina, ngecek betul nggak lantai 2 masjid sudah selesai, pemasangan karpet sudah selesai. Alhamdulillah beliau ngecek langsung, bahkan sholat di dalamnya. Dan sekarang kita lagi tahap untuk membangun yang lantai 3 dan lantai 4. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tidak ikut membantu pembangunan masjid ini, karena akan dibangunkan satu rumah di surga yang membantu pembangunan masjid. Yang ketiga, terakhir, ini program yang paling utama. Di Palestina sekarang juga sedang Ramadan, mereka juga puasa sama dengan kita. Mung bedane nek di Indonesia niku jeneng takjil, jeneng paket buka puasa niku melimpah nggih Pak nggih. Bahkan di setiap masjid ada takjil gratis. Tetapi di Palestina mereka puasa tetapi tidak tersedia paket sahur dan buka puasa. Mereka banyak sing tinggal pengungsian karena rumahnya hancur, karena masjid sekitarnya hancur, madrasah hancur, sehingga mereka nggak punya yang dipakai untuk buka puasa maupun sahur kecuali sekedarnya. Maka Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa terpanggil untuk membelikan paket buka puasa dan paket sahur sejak tahun 2022 kemarin. Tahun ini juga kita mengirimkan dana ke sana, dan relawan kita di sana juga sedang membagikan makanan dan minuman untuk buka dan sahur. Ini syuting tahun 2022. Nanti kita lihatkan video yang 2023 masih mantulan ditayangkan. Ini syuting 5 hari yang lalu. Tim kita di sana setiap hari membagikan paket buka puasa di Masjidil Aqsa. Ini tim kita ya, dari Amal Cinta Al-Aqsa. Karena kantor pusat kita di jalur Gaza Palestina, kantor di Indonesia di Sukoharjo Solo. Nah, ini kita jauh. Di samping di Masjidil Aqsa kita siapkan paket buka puasa, kita juga siapkan buka puasa untuk tiap rumah-rumah yang mereka tinggal di pengungsian, sehingga mereka bahagia sekali karena bisa buka puasa dan sahur dengan nikmat seperti nikmat kita di sini dalam berbuka puasa maupun bersahur. Masya Allah, ini insya Allah pahalanya sangat banyak, karena Nabi bersabda, siapa yang mengenyangkan satu orang ketika orang itu buka puasa, kita kasih makan dan minum sehingga mereka senang dan bahagia, maka sama dengan mengenyangkan seluruh manusia. Satu orang yang kita kenyangkan sama dengan mengenyangkan seluruh manusia. Satu orang yang kita hidupi sama dengan menghidupi seluruh manusia. Al-Maidah 32. Wa man ahyana faka'annama ahyan nasa jami'an. Bapak sekalian, ini program yang sangat besar, sehingga saya dengan Syekh Anas Jabir ini keliling sampai 47 masjid di Indonesia. Ini masjid yang beberapa yang kita keliling banyak sekali ya. Intinya nanti infak dan sedekah yang terkumpul di pagi ini segera kita kirimkan ke sana untuk satu, apa tadi, pengadaan air
bersih. Yang kedua membangun ulang masjid yang dibom oleh Israel. Yang ketiga adalah membelikan paket buka puasa dan sahur. Oke, Bapak sekalian, saya sekarang minta waktu 10 menit saja. Saya minta 10 menit saja. Syekh Anas Jabir akan membagikan hadiah. Mana mas hadiahnya mas? Syekh Anas Jabir akan berikan hadiah. Ada Al-Quran, ada Salhas Palestina. Ini ada kaitan dengan video tadi. Jadi bismillah, siapa yang pagi ini mau menyumbang atau mau infak dan sedekah cukup 1 juta rupiah, uangnya nggak harus pagi ini, uangnya bisa diangsur, dicicil 1 bulan, bisa nunggu panen, bisa nunggu gajian, atau uangnya bisa ditransfer nanti siang atau besok nggak apa-apa, atau bisa diambil ke rumah kita tunggu, atau kami jemput ke rumah juga nggak apa-apa. Ini tim ini kan di Solo nggak jauh dari Klaten. Intinya uang nggak harus pagi ini cukup angkat tangan maju ke depan, langsung oleh Syekh Anas dikasih hadiah berupa Al-Quran yang khas Palestina sampulnya, kemudian didoakan agar jadi ahli Quran, didoakan juga agar hajatnya yang belum terpenuhi segera dikabulkan oleh Allah, kemudian setelah itu foto berdua dengan beliau. Jadi ini hadiah istimewa dari Syekh Anas Jabir untuk yang mau Al-Quran dan syal seperti yang saya pakai. Ini cukup infak 2 juta rupiah. Kalau Al-Quran saja 1 juta rupiah. Kalau syal saja cukup 500.000 rupiah. Kalau lebih gimana mas? Boleh, lebih boleh. Tetapi ketika bismillah minimal 500.000, insya Allah kita berikan kenang-kenangan berupa halus pasir. Atau 1 juta oleh Syekh Anas Jabir diberikan kenang-kenangan Al-Quran dan didoakan khusus. Kalau 2 juta dapat keduanya. Bismillah, 10 menit dari sekarang, uang nggak harus pagi ini, uang bisa diangsur disetorkan 1 bulan lagi nggak apa-apa. Yang penting pagi ini mumpung masih hidup, udah dikasih banyak rezeki dan karunia oleh Allah, maka sisihkan sebagian kecil untuk bantu orang-orang yang susah. Apa kata Nabi? Inna tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu akan ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah kata Nabi, dan dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah kalau banyak menolong orang-orang yang lebih susah di antara kita. 10 menit dari sekarang silakan yang mau ikut 2 juta atau 1 juta atau 500 rupiah, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Alhamdulillah, ada ibu? Alhamdulillah, takbir, Allah Akbar. Ibu dan silakan, tolong dikasih jalan maju ke depan. Ada lagi silakan. Boleh ikut yang 500.000 rupiah. Alhamdulillah, ada lagi. Ada lagi, 1, 2, 3, 4. Ada lagi 5, alhamdulillah, langsung maju ke depan. Atau cukup di depannya ibu-ibu saja, nanti saya Anas ke situ ya. Tolong dan dari Aceh mengkondisikan yang sudah angkat-angkat tadi, ibu-ibu langsung maju di depan barisan ibu-ibu yang paling depan. Nanti saya Anas akan di situ memberikan kenang-kenangannya. Monggo. Silakan Bapak-bapak sekalian. Masih ada waktu 9 menit, silakan maju ke depan. Alhamdulillah, ayahanda silakan maju ke depan. Takbir, Allahu Akbar. Nabi ketika akan ada 4 waktu terbaik untuk bersedekah. Yang pertama di saat masih sehat dan masih hidup. Kalau sudah sakaratul maut, apalagi sudah wafat, hartanya dikasihkan, disedekahkan itu sudah biasa. Tetapi ketika masih hidup, bersedekah itu luar biasa. Yang kedua, di saat kita terlalu cinta dengan harta kita, saking eman-emannya gak pengen berkurang sedikit pun, sehingga disuruh infak sedekah malah malas. Nah ini naudzubillah. Kalau di saat kita terlalu cinta dengan harta, bersedekahlah agar gak tersesat seperti Qarun. Yang ketiga, takmurul ghina. Yang pengen kaya, pengen sukses, pengen tolong banyak orang, bersedekahlah, nanti impiannya dilancarkan oleh Allah. Yang keempat, waktu sedekah terbaik adalah di saat takhsyal fakar, saat takut miskin, takut bangkrut, takut ketipu, bersedekahlah, nanti harta kita dijaga oleh Allah. Ada lagi silakan. Mana yang ibu-ibu tadi? Silakan berdiri. Saya akan ayahanda dulu ya. Silakan. Ibu-ibu silakan. Mbak silakan. Ya, dicatat datanya dulu tak apa, nanti berdiri ya di depan ya. Di depan ibu-ibu, nanti si Anas akan ke sana. Ya, yang istrinya ikut infak, suaminya boleh ikut foto. Yang nggak boleh suami orang lain ya. Nah, suaminya sendiri boleh ikut foto ya. Ya, silakan. Yang bapak-bapak maju ke depan sini. Ya, dicatat namanya dulu, Mas.
Ayo silakan dicatat namanya ke sebelah sana. Mana pencatatnya? Ayo agak cepat. Silakan. Masya Allah banyak sekali. Silakan. Waktu tinggal 8 menit lagi. 8 menit lagi. Silakan. Mas untuk mencatat namanya di sana. Tadi siapa tadi? Mas yang di sini sudah dicatat. Alhamdulillah. Ya ada lagi. Iya. Saya atas tolong dibantu ke sana Mas. Silakan dibawakan. Iya silakan ke tengah-tengah agar ibu-ibu di sana aja ibu, di sana aja. Saya di sana. Silakan. Waktu tinggal 7 menit lagi. Ya pastikan yang mau ikut bisa ke depan. Sampaikan kepada saya ikut yang 2 juta, atau saya ikut yang 1 juta, atau saya ikut yang 500.000 rupiah. Betul. Silakan. Oke, alhamdulillah yang silakan di sini. Masya Allah ketua TKM kita. Yang bapak-bapak bisa di depan sini atau mencatat dulu, dicatatkan dulu datanya baru foto nanti. Oke. Ya silakan. Bagus sekalian. Waktu tinggal 7 menit. Jangan lupa uangnya tidak harus pagi ini. Antri minyak goreng, antri sembako ini, antri bersedekah luar biasa. Tidak akan berkurang kata Nabi harta yang disedekahkan. Jadi betul, maka sepertinya mengeluarkan 1 juta, 2 juta, 500.000. Tetapi sejatinya itu adalah investasi akhirat yang pasti akan Allah balas baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang kalian infakkan dari Allah akan Allah balas dengan berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun yang kalian infakkan, apalagi sampai 500.000 rupiah, sampai 1 juta rupiah, sampai 2 juta rupiah, atau bahkan lebih. Kemarin di Solo ada yang satu orang infak 20 juta rupiah, subhanallah. Di Maluku ada infak satu orang 50 juta rupiah. Maka kata Allah, Allah akan ganti berlipat ganda, baik dengan pahala maupun kebaikan yang berlipat ganda, dan Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Surat Al-Anfal ayat 60. Masya Allah banyak sekali ibu-ibu yang antri. Jangan lupa istri yang ikut infak, suaminya boleh ikut foto, putra putrinya boleh ikut foto, putu wayah dia boleh foto. Silakan. Sahabat, antri foto di sana. Ini kayaknya semua harus di tengah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf bapak-bapak yang tadi kita foto di tengah. Masih ada saya itu susulan ketua KPK kita saya. Bapak silakan. Masya Allah. Banyak sekali yang antri, bersabar, insya Allah semua dilayani dengan baik ya. Jangan lupa setelah foto mencatatkan namanya ke tim dari Amal Cipta Laksana untuk janjian infaknya mau diserahkan kapan. Apakah sebulan lagi belum diserahkan? Boleh, tidak apa-apa. Tunggu panen boleh. Tadi malam di Boyolali itu ada yang saya tunggu panen. Ada lagi yang saya tunggu tanah saya laku, tapi sudah hampir laku. Nah, boleh juga nggak apa-apa ya. Karena sedekah ini akan memperlancar impian insya Allah. Nabi bersabda, sedekah itu keajaibannya ada 4. Yang pertama adalah memanjangkan umur. Yang kedua melancarkan rezeki. Yang ketiga tolak bala, akan menolak atau menghindarkan kita dari aneka barang bahaya. Yang keempat, sedekah insya Allah akan menyembuhkan sakit dan penyakit baik lahir maupun batin. Maka insya Allah yang antri akan dilayani semua, jangan khawatir. Jangan lupa setelah foto mencatatkan namanya ke tim dari Amal Cipta Laksana. Tim dari Amal Cipta Laksana menyambut ya, jangan menunggu tapi menyambut yang harus difoto, dijemput untuk dicatat datanya.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa ano? Di sini kan? Nah, YouTube mo. YouTube ya. Oh. Enggak.